Menurut data dari Money and Mental Health Policy Institute, dari sekian banyak orang yang mengalami masalah kesehatan mental, sekitar 86% diantaranya didasari oleh permasalahan ekonomi dan finansial. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Kebanyakan orang yang memilih untuk mengakhiri hidupnya pun didasari oleh permasalahan finansial. Hal tersebut menambah deretan panjang masalah yang sangat memungkinkan untuk diterima oleh si miskin, yang tidak hanya tertekan secara fisik dan pikiran, namun juga secara mental. Sementara itu, si kaya dapat dengan bebas menjalani hidupnya dengan kesenangan dan kebebasan untuk melakukan beragam tindakan dan tidak dipusingkan oleh masalah hutang, biaya kontrakan, biaya tagihan listrik, uang sekolah anak, dan beragam kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup. Tapi tunggu-tunggu, bukannya masalah mental nggak cuma didasari oleh persoalan finansial ya? Ada banyak faktor lain yang seharusnya juga bisa nyerang orang-orang kaya. Contohnya masalah keluarga, masalah percintaan, lingkungan yang toksik, pembulian, dan lain-lain. Tapi kenapa mereka seolah bisa lepas dari semua itu? Well, jawabannya cukup sederhana, yakni ketika orang-orang kaya memiliki kemampuan untuk mengalihkan masalah mereka dengan lebih mudah. Jadi, ketika mental mereka terganggu, mereka bisa dengan mudah mencari distraksi dengan jalan-jalan, belanja, flexing, dan melakukan beragam kegiatan yang menjadikan mereka lupa dengan masalah yang mereka miliki. Sementara, si miskin dengan beragam keterbatasan yang dimiliki seolah dipaksa untuk survive, hingga kebanyakan tidak memiliki pengalihan yang cukup ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang menyebabkan gangguan kesehatan mental. Dan di sisi lain, jika memang penyebab utama dari masalah mental yang dimiliki oleh si miskin adalah problem finansial dan ekonomi, ya mau nyari pengalihan sebagus apapun, masalah tersebut nggak akan pernah kelar. Mau diskusi sama psikolog atau psikiater sekalipun, tekanan dari hutang atau tagihan yang mangkrak bakal tetap memberi beban pada jiwa mereka. Hingga pada akhirnya persoalan tersebut menjadi lingkaran setan yang semakin menyengsarakan masyarakat kelas menengah ke bawah. Lantas, apa jalan keluar dari persoalan tersebut? Well, tentu nggak mudah untuk menyelesaikan masalah itu. Khususnya ketika kemiskinan merupakan bagian dari sebuah sistem kehidupan modern, yang artinya sepanjang sejarah peradaban manusia, orang miskin ya bakal selalu ada. Dan pemikiran yang mengatakan bahwa semua orang mampu untuk menjadi kaya dan sama rata hanyalah sebatas utopia. Tapi ada sebuah hal yang menarik untuk kita perhatikan, khususnya ketika kita telah sama-sama memahami bahwa kemiskinan telah menjadi bagian tak terpisahkan dalam peradaban manusia, yakni sebuah fakta bahwa orang-orang pada era sebelumnya justru memiliki mental baja yang jauh lebih kuat, lebih tahan banting menghadapi beragam persoalan dalam kehidupan. Jadi kemungkinan, bersamaan dengan tumbuh suburnya rasa gengsi dan keinginan untuk diakui dalam diri orang-orang miskin itu sendiri, yang pada akhirnya menyebabkan kita terperosok lebih dalam pada sebuah masalah finansial dan ekonomi yang jauh lebih rumit. Contohnya, ketika kita rela hutang demi sebuah gengsi atau memenuhi hasrat dan keinginan kita, yang pada akhirnya justru merusak upaya kita untuk keluar dari jalur kemiskinan itu sendiri. Sementara orang-orang pada era sebelumnya jauh lebih legowo atau menerima keadaan sambil perlahan mencari jalan keluar untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi, terlepas dari beragam ketidakadilan yang terjadi di dunia ini, seperti kapitalisme dan nepotisme, mungkin sesekali kita harus bersikap reflektif dan bercermin pada diri kita sendiri, bahwa kemungkinan masalah dan tekanan mental yang saat ini kita miliki disebabkan oleh ego dan gengsi diri kita sendiri. Sekian, Kusalitas yang hening. Sampai jumpa.